Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Dan kita boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kuberikan hatiku ya Tuhan dan jiwaku, semuanya hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar di dalam setiap kehidupan kami, di setiap waktu, di setiap saat, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, seluruh jiwaku memujimu. Haleluya. Seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kita semuanya. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Haleluya. Ku memujimu ya Allahku. Ku berikan
bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa memenuhi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, sama-sama katakan, ku berikan hatiku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan, ku berikan hatiku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang bekerja dan berkarya di dalam ibadah ini ya Tuhan. Sehingga kemuliaan nama Tuhan akan dinyatakan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus, yang siap untuk memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Allah kita dahsyat? Siapa yang percaya bahwa Allah kita luar biasa? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Allah kita dahsyat, Allah kita berkuasa. Seluruh bumi akan sujud menyembah untuk memuji Tuhan. Hey. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Tuhan kita luar biasa. Hey. Kita naikkan pujian ini. Dari utara ke selatan, dari barat sampai arah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pula-pula, gunung-gunung, haleluya. Katakan kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, haleluya. Kebesarannya diceritakan. Katakan nama Yesus, haleluya. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pula-pula, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah
tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh haleluya. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Haleluya. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh haleluya. Musik akan memuji Tuhan. Kita tetap semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah nama Tuhan disanjung tinggi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Haleluya. Tuhan luar biasa. Sama-sama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur mempunyai Allah kita yang dahsyat luar biasa. Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Dan kita selalu bersyukur sebab cinta-Nya akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Yeay, haleluya. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara, Kaulah menara, dan Kau dapat perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berantem, namun kasih setiamu tetap selamanya. Haleluya. Hey, luar biasa. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersujud, ku mau selalu bersujud. Dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun selalu setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan sekali lagi, hey, haleluya. Dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kemuliaan buat Tuhan. Allah kita luar biasa, Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah Allah yang maha besar dan Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Naikkan pujian dengan segenap hati kita. Engkau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Terlambat janji-Mu ya Tuhan
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang nyata atas kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan menjagai kami. Hari lepas hari Tuhan menolong kami. Kuasa-Mu yang sangat besar terus memberikan kami rasa syukur. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami hidup dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami akan menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dalam ruangan ini, maupun yang mengikuti secara live melalui Facebook maupun Instagram. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan untuk kita, Yohanes pasal 4, ayat 23 sampai dengan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat yang baru saja kita baca, kita melihat satu hal yang sangat luar biasa, dikatakan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Wah. Jadi bukan dimulai menyembah yang benar, tetapi dimulai dengan kata penyembah-penyembah terlebih dahulu. Ini jelas sekali ya di dalam ayat ini. Jadi Yohanes pasal 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Jadi yang diutamakan adalah penyembah-penyembah benar. Nah pertanyaannya, penyembah-penyembah yang bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan? Penyembah-penyembah seperti apa yang dimau Tuhan? Dan penyembah-penyembah yang benar itu yang kayak apa? Gitu ya. Penyembah-penyembah. Saya mengulangi sekali lagi, ini penyembah-penyembah yang benar gitu ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapa sangat menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan. Mengapa? Karena penyembah-penyembah yang benar yang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan menyembahnya gitu. Kadang orang mulai ribut, wah harus begini penyembahannya, musiknya begini, tempatnya begini dan begini. Jangan keliru. Jangan pertama kali langsung, wah ininya gini. Dimulai dari siapa? Penyembahnya. Jadi apa artinya sekarang? Kalau begitu, menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Penyembah yang benar itu kayak apa? Bapak Ibu pernah mengalami amnesia? Ada yang pernah mengalami amnesia? Belum ya? Semua kita pasti berkata belum pernah. Amnesia itu adalah penyakit lupa gitu loh. Penyakit yang lupa masa lalu, mungkin hanya ingat sesuatu gitu ya. Banyak orang yang takut ya. Beda dengan pikun Pak. Amnesia ini lebih kepada lupa karena benturan atau apa gitu ya. Jadi biasanya lupa mungkin, nah yang masalah itu lupa istri, lupa anak gitu ya. Yang ingat masih ingat waktu kecil gitu ya. Jadi hanya ingat ibunya waktu kecil mungkin gitu ya. Jadi ada suka seperti itu. Nah Bapak Ibu pasti berkata nggak pernah gitu ya. Kita nggak pernah. Tetapi sepertinya seringkali itu menjangkit orang Kristen. Amnesia seperti apa? Amnesia rohani. Ya, amnesia rohani lupa akan kebaikan Tuhan. Lu kok bisa Bu? Buktinya nggak bersyukur. Nah itu ya. Nggak pernah bersyukur itu artinya amnesia rohani. Kenapa? Karena lupa kebaikan Tuhan sehingga tidak bersyukur. Nggak ada di sini ya.
Tidak, itu di sana ya, di luar ya. Ya, orang Kristen yang tidak di gereja ini ya. Jadi orang Kristen yang lupa bersyukur, itu amnesia rohani. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, amnesia rohani itu terjadi karena kita lupa bersyukur kepada Tuhan di tengah keberhasilan yang kita raih, di tengah keberhasilan yang kita terima. Dan ini akan bisa menggerogoti iman kita. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi penyembah yang benar. Bukan penyembah yang amnesia, penyembah yang benar, penyembah yang memiliki hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam Mazmur 144 ayat 1 dan 2, Raja Daud berkata begini, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Aku menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Daud menyadari bahwa Allah lah yang memberinya kuasa dan senantiasa dia bersyukur. Daud sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia menjadi penyembah yang benar. Dia menyembah Tuhan dengan apa? Dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena dia tahu keberhasilannya bukan karena dirinya tetapi karena Allah. Ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu, coba kita perhatikan ayat yang pertama dari Mazmur 144. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Daud mengakui akan kasih Tuhan sebagai gunung batu tempat dia berlindung yang menjagai, membentengi dia. Jadi kalau dalam peperangan itu mereka bersembunyi di balik gunung batu. Aman Bapak Ibu. Tidak hanya itu, tetapi yang luar biasa kita lihat di sini. Yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ketika saya merenungkan nats ini, ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu perhatikan. Mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Kenapa Daud tidak menyebutkan Tuhan yang memberikan kepadaku kepandaian strategi perang, kemampuan dan bala tentara begitu? Enggak. Tapi dia katakan tangan dan jari-jari. Rupanya Bapak Ibu, ketika ayat ini ditulis, Daud sedang mengungkapkan bahwa peperangannya tidak hanya berbicara peperangan fisik, tetapi juga peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi strategi perang, kenapa kok dikatakan jari-jari? Rupanya iblis itu kalau dia melakukan serangan, dia menggunakan jari-jarinya. Ini saya sedang mempelajari demonologi Bapak Ibu untuk persiapan mengajar semester ini. Jari-jarinya, dengan jari-jarinya. Jadi dia kalau mengutuk dengan jari-jarinya. Nah, iblis itu menggunakan ini untuk menjatuhkan manusia. Jadi ketika Daud berkata dengan jari-jarinya untuk belajar berperang, Tuhan melatih supaya jari-jarinya ini bukan untuk mengutuk tetapi untuk menyembah. Amin. Jari-jarinya bukan dipakai untuk menuduh, tapi untuk menyembah Tuhan. Amin. Mengangkat tangannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi penyembah yang benar, adalah memiliki hati yang bersyukur dan menggunakan seluruh keberadaan kita untuk menyembah Tuhan, termasuk dengan jari-jari kita. Jadi saat kita penyembahan jangan sibuk, sekarang jarinya ini bahaya ya. Jari kita bisa untuk berperang loh ya. Berperang beneran Bapak Ibu. Sekarang dengan sosial media orang mainkan jari sudah bisa menghancurkan banyak hal, betul? Itu sebabnya kita harus bisa mengendalikan jari-jari kita juga saat ini. Saya tidak tahu ini firman Tuhan konteksnya bisa tepat pada saat ini ya. Secara sosial media dengan jari-jari kita sedang mengutuk, sedang mengumpat, menjatuhkan orang lain dengan jari-jari kita. Hati-hati. Tetapi mulai sekarang gunakan jari-jari kita
untuk menyembah Tuhan. Amin. Berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Sembah Dia. Kemudian sekarang kalau sudah menjadi penyembah yang benar, yang kedua adalah menyembah secara benar. Bagaimana kalau kita sudah menjadi penyembah yang benar, kita menyembah yang benar? Kata menyembah di sini menggunakan kata worship, dipakai berkaitan dengan apa? Memuliakan, menghormati, menaikkan pujian, kehormatan kepada seseorang. Dan ini kita sebagai alat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mengagungkan Allah. Dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Jadi menyembah Dia, menyembah Tuhan baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam perjanjian lama itu Bapak Ibu, kata sakah itu menyembah itu tertulis 172 kali. Dari 39 kitab perjanjian lama. Dan itu bisa berarti worship, bisa artinya bow down atau menunduk, bisa juga artinya memberi penghormatan, bahkan juga merendahkan diri, memohon dengan merendahkan diri. Kita lihat contohnya dari Abraham. Ketika Abraham dikunjungi oleh Allah dalam wujud malaikat, ketika itu dia mengangkat mukanya dan melihat 3 orang yang berdiri di depannya. Sesudah dilihat mereka, dia berlari, kemudian menyongsong mereka sambil sujud sampai di tanah. Kejadian 18 ayat 2. Jadi sujud tunduk sampai kepalanya menyentuh tanah. Jadi menyembah itu melakukan dengan ketulusan dari dalam hati, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Di dalam perjanjian baru istilah menyembah ini menggunakan bahasa Yunani itu kata proskoneo Bapak Ibu. Jadi kata pros itu artinya mencium dan kemudian kuneo itu artinya ke arah atau mencium ke arah sesuatu yang disembah. Jadi kata proskoneo ini penyembahan yang sesungguhnya didasari oleh hubungan yang dekat dengan pribadi yang disembah. Jadi ketika kita menjadi penyembah yang benar, kita juga harus menyembah dengan benar. Menyembah yang benar itu adalah kita punya hubungan pribadi dengan Allah. Memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Kalau diterjemahkan secara cepat itu pros itu kedekatan, kuon itu artinya anjing. Jadi dalam arti yang lain itu bisa like dog licking his master hand atau seperti anjing yang menjilat tangan tuannya gitu ya. Anjing itu kalau bisa itu dia jilat-jilat gitu ya. Kenapa? Dia mempunyai kedekatan dan dia mau bersyukur gitu ya. Terima kasih sudah dipelihara, disayang gitu, dikasih. Anjing saja bisa bersyukur. Pasti kita tidak mau disamakan dengan anjing. Anjing saja bisa menjilat tuannya sebagai ekspresi kasihnya. Sebagai ekspresi kesetiaannya, sebagai ekspresi ketaatannya kepada tuannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa mengekspresikan kasih kita kepada Allah? Apakah kita bisa mengekspresikan kesetiaan kita kepada Allah? Apakah kita bisa mengekspresikan ketaatan kita kepada Allah? Bagaimana kita mengekspresikannya? Adakah di dalam hati kita tersimpan hasrat untuk menyatakan kasih kita? Menyatakan kesetiaan kita? Apakah tandanya bahwa saudara dan saya memiliki hati yang menyembah? Apakah tanda yang nyata bahwa hati kita tertuju kepadanya dan mengutamakan Dia di atas segala kepentingan kita? Tanda itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus secara pribadi dalam Matius 6 ayat 24. Tuhan Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi artinya Tuhan Yesus sedang berkata kita ini gak bisa mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada Mammon sekaligus. Gak mungkin gitu loh. Tetapi justru sebaliknya. Tetapi dengan anugerah Tuhan yang sudah membawa kita dalam kelahiran baru, dimurnikan di dalam Dia dan diberikan kepada kita kasih karunia yaitu roh yang tinggal di dalam hati kita,
membawa kita untuk dapat menyembah Dia saja. Amin. Menyembah Dia saja. Itu sebabnya dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Memberikan kepada Tuhan, membawa seluruh itu bukti bahwa kita sungguh mengasihi, membawa semuanya untuk Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita taruh semua harta kita di sana, di mana hatimu, gitu ya. Di mana hartamu, di situ hatimu ya. Kalau kita mau taruh hati kita kepada Tuhan, taruh harta kita buat Tuhan. Amin. Hati kita akan di sana. Amin. Wah, susah Bu itu, gitu ya. Tapi saya mau katakan, ketika kita taruh sepenuhnya untuk Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan gak mau berhutang atas kehidupan kita. Amin. Tuhan tuh gak mau berhutang. Jadi taruh semua kepada Tuhan dan letakkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Siapa yang menjadi pusat perhatian kita hari ini? Siapa yang menjadi pusat perhatian kita yang menghalangi kita menyembah Tuhan? Taruh di tangan Tuhan. Letakkan di sana. Kita bawa kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Tinggalkan semua, taruh kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Rasakan. Kuasa Tuhan akan terjadi. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu datang ke gereja, mungkin tadi ibu-ibu, waduh tadi aku udah masak, tapi mejijernya kayaknya belum tak cekreke gitu ya, magicomnya belum tak cekreke, waduh, wah nanti pulang belum mateng. Sepanjang ibadah konsentrasinya, magicom di rumah belum dicekleke, nasinya enggak mateng, betul? Kita enggak bisa menyembah. Atau mungkin yang muda, ini Bu Eko, khotbahnya kok lama banget gitu ya, mulai angkat jamnya, kemudian sebentar lagi saya ada janji, ini jam 10 ada acara, ini saya belum dandan, belum ini. Kita nggak bisa menyembah, kita nggak sungguh-sungguh bisa menyembah karena hati kita nggak tertuju kepada Tuhan, betul? Oleh sebab itu bawa hati kita untuk menyembah Dia. Oleh karenanya firman Tuhan katakan sembahlah dalam roh. Yaitu penyembahan yang keluar dari hati yang telah mengalami kelahiran kembali, lahir baru di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar ritual saja. Bukan hanya ekspresi tradisi keagamaan, oh ini saya orang Kristen ya harus datang ke gereja, harus menyembah. Enggak. Tapi sungguh satu penyembahan yang tidak dibatasi oleh apa? Tempat, waktu, dan situasi. Ini peristiwa ketika Tuhan Yesus sedang bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria sedang dikorek oleh Tuhan, kamu itu punya 5 suami, bahkan yang terakhir ini bukan suamimu gitu ya. Dia kaget gitu ya, oh dia sadar, kemudian dia mengalihkan pembicaraan Tuhan Yesus dengan apa? Aku menyembahnya di Bukit Gerizim gitu ya, bukan di Yerusalem gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, akan datang penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu enggak dibatasi tempat, waktu, dan situasi. Jadi enggak perlu di arah mana enggak perlu. Gitu ya. Arahnya kemana? Kepada Tuhan Yesus. Amin. Mengarahkannya kepada Tuhan Yesus, bukan yang lain. Suatu penyembahan yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Bapa karena apa? Telah mengalami kasih Tuhan. Jadi menyembah dalam roh adalah satu praktek untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Segenap kekuatan. Ketika Daud dalam pujian, waktu Daud melompat-lompat gitu, kira-kira Bapak Ibu, Daud melompat enggak? Hah? Daud melompat enggak? Aku Daud melompat-lompat gitu? Enggak ya? Dia melompat betul. Dia melompat, bahkan menari-nari. Ya. Bagaimana dengan kita? Saya suka cerita dengan penari kita. Luar biasa. Singer, WL, song leader, semua menari. Bagaimana dengan jemaat? Ikut menari? Ikut bersuka cita, bersorak-sorai dengan segenap kekuatan kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nanti kita akan lihat ya, bagaimana kuasa Tuhan luar biasa. Dalam roh dan kebenaran. Jadi kebenaran yang seperti apa? Kebenaran kepada siapa yang kita sembah. Jadi kita benar hanya menyembah kepada Tuhan Yesus, bukan yang lain.
Amin. Sembahlah Tuhan. Mazmur 51 ayat 8 dikatakan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Wow Bapak Ibu, tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, firman Tuhan katakan ada sukacita yang keluar dari dalam. Bahkan dikatakan tulang yang remuk pun bersorak-sorai. Siapa yang hari ini mulai, aduh Bu, boyok saya ini kalau untuk berdiri, aduh Bu, lutut saya ini gitu ya. Firman Tuhan katakan bersorak-sorai sembah Dia, maka Tuhan akan bangkitkan. Amin. Tuhan akan pulihkan, bersorak-sorai bagi Dia, sembah Dia. Apa yang akan terjadi ketika kita menyembah Dia dengan roh dan kebenaran? Apakah akibat dari hati yang menyembah? Mari kita buka Mazmur 115 ayat 4 dan 8 sampai dengan 8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Mazmur 115 bisa ditayangkan Mas. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Firman Tuhan katakan begini. Mazmur 115 ayat 4 dan sampai dengan 8. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Wow Bapak Ibu, gak main-main, coba perhatikan ayat ini. Kalau menyembah berhala yang gak bisa ngomong, berhala yang gak bisa melakukan apa-apa, maka penyembahnya akan seperti yang disembah. Pertanyaannya, kalau kita menyembah Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran akan bertumbuh menjadi seperti pribadi yang disembah. Amin. Menjadi semakin serupa dengan Dia. Amin. Yang diberkati angkat tangannya. Menyembah Dia, puji Tuhan. Menyembah Dia. Jangan menyembah berhala. Jangan menyembah benda-benda. Jangan menyembah kepada tempat-tempat tertentu. Tapi sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara akan diberkati. Tidak hanya itu, Daud pun berkata, ketika dia mengangkat tangannya, menyembah Dia, semua ditaruh di bawah kekuasaannya. Luar biasa. Daud tidak berperang langsung, tetapi Tuhan yang melakukannya dan ditaruh di bawah kuasanya. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini? Bahwa hati kita, bahwa seluruh pikiran kita, akal kita, hati kita untuk menjadi penyembah yang benar. Amin. Bukan caranya menyembah, tetapi jadilah penyembah yang benar. Ketika kita semua menjadi penyembah yang benar, maka penyembahan kita akan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya ketika kita sungguh-sungguh menjadi penyembah yang benar, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Segala hal kita taruh di bawah kakinya, kita letakkan di bawah Tuhan, maka semua Tuhan lakukan bagi kita. Mari kita akan responi firman Tuhan saat ini, dan kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Bapak Pendeta Joko akan memimpin kita dalam penyembahan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari yang kita lalui, dan khususnya bulan Februari ini, mungkin banyak orang sedang memprediksi ekonominya akan sulit. Banyak orang memprediksi dan berkata, apakah akan terulang kembali di mana pertama kali kasus COVID-19
dan sekarang masuk ke dalam kasus Omikron. Apakah ekonomi juga akan berhenti kembali? Saudara ini kasih Tuhan, mari bersandar kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dan kita serahkan hidup kita seluruhnya, totalitas kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa semuanya akan berlalu oleh karena belas kasihan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku rasakan ada pesta-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati Tuhan, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku rasakan ada pesta-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus, kami siap untuk masuk dalam perjamuan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan yang menjadi penopang dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dan tetap ada. Dan itu sebabnya kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka roti dan anggur kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Bapak Ibu sudah membaca ayat firman, mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata buat kita, ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya, serta berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Tuhan, kami percaya bahwa tubuhmu yang terkoyak di kayu salib menggantikan setiap pelanggaran kami. Tubuhmu yang tercabik-cabik menggantikan setiap dosa-dosa kami. Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang memberikan keselamatan buat kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami semakin percaya, semakin indah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan buka masker saudara, kita akan makan. Kita angkat angguru ini dengan tangan kanan kita. Setelah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur, dan memberikan kepada mereka semua. Serta berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus, darahmu yang mahal menyucikan dosa-dosa kami. Darah yang mahal itu membasuh setiap pelanggaran kami. Darah itu yang menjadi simbol kemenangan. Sebab kami tahu Tuhan, melalui darah pengorbanan kami dilayakkan untuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita minum bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya bahwa melalui perjamuan ini, biarlah Tuhan memberkati kami. Kami berdoa untuk setiap pribadi kami Tuhan. Engkau yang menolong kami. Yang sedang menderita Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam keadaan banyak hal yang perlu dipikirkan, Tuhan Engkau yang ambil dan campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Bahkan setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau ada bagi kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan jamuan Tuhan pada saat ini. Mari kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kita hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita. Ada yang berulang tahun? Kita berdoa untuk saudara-saudara kita, terus diberikan kesehatan, kekuatan, supaya Tuhan terus menjaga dan melindungi. Mari kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Oleh karena kebaikan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, sehingga persembahan perpuluhan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengembalikan untuk Tuhan, karena itu milik Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika dalam kehidupan kami tidak memuliakan Engkau. Tapi kami percaya, jika kami mengembalikannya, Tuhan akan memberkati berkali lipat bagi hidup kami. Kami juga berdoa hari ini Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan. Terlebih khusus kami berdoa Tuhan, untuk Mas Bertus, Tuhan berkati. Kami percaya tangan kasih Tuhan menjamah dan memberkatinya, memberikan kesehatan, kekuatan. Amin. Sehingga pulih kembali dan sehat. Kami percaya Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu dinyatakan. Kami juga berdoa untuk Ibu Haryadi, Tuhan juga berkati. Berikan terus kesehatan secara sempurna, proteksi yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yakobus Junawan. Tuhan juga terus berikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya. Sehingga damai sejahtera Tuhan juga terus ada di dalam kehidupannya. Berkati seluruh keluarga besarnya, Tuhan juga berkati. Tuhan juga memberkati ibu dalam setiap pelayanannya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Deborah dan putrinya, Tuhan juga berkati. Biarlah kasih setia Tuhan terus nyata. Mau percaya Tuhan, setiap langkah kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Guru-guru sekolah minggu Tuhan berkati. Tim musik Tuhan berkati. Singer song leader WL Tuhan berkati. Bahkan petugas LCD Tuhan berkati. Asher Tuhan berkati. Dan semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami yang melayani melalui pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Pendeta juga akan memberkati kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah kiranya pekerjaan, diberkatilah kiranya keluargamu, diberkatilah setiap hasil usahamu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, pulanglah dalam damai sejahtera dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus yang dari kekal sampai kekal. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
sederhana untuk berdoa, mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan beri hari ini.